ngecek. Oke ya, kalian. Saya cek dulu materinya. Baik, kita kemarin sudah membahas ya hipotesis, ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H0 dan H1 ya. Ya, kita sudah membicarakan itu. Artinya apa? Jika kita melakukan kajian atau penelitian ya atau riset kecil untuk membandingkan, untuk menguji suatu hipotesis itu bisa dibantu oleh statistik. Ya. Kalau datanya numerik ya, kalau datanya tidak numerik ya tidak bisa dibantu karena statistik itu datanya adalah angka-angka. Ya. Baik. Nah, kemarin kita sudah uji T yang ini ya, one sample t-test ya. One sample t-test kita sudah ya, coba saya share dulu. Bentar. Materi juga sudah saya sampaikan karena itu di sheet 1, sheet 2, sheet 3 di Excel. Kita coba ini ya. Oke, kita lihat ini. Ini yang kemarin ya. Sebelum UTS. Nah, soal UTS diubah sedikit angkanya. Tidak sulit toh? Banyak yang benar ya, banyak yang bagus nilainya. Sekarang kita ini ada one sample t-test. Apa artinya? T-test itu ya, uji T atau t-test itu digunakan untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan atau tidak rerata yang satu dengan rerata yang lain. Ya. Sekali lagi, kita bisa garis bawahi uji t-test, uji T atau t-test digunakan untuk menguji hipotesis perbedaan dua rerata. Ya, dua rerata. Kalau tiga rerata apa bisa dengan t-test, Pak? Ada sendiri nanti ya. Setelah t-test, kita sampai ke t-test pair t-test dan independen, nanti ada uji F, uji Fisher test, uji F atau Fisher test. Itu bisa digunakan ya ANOVA namanya, analisis of varian. Bisa digunakan untuk membandingkan lebih dari dua rerata. Ya. Logikanya sama, logikanya yaitu hipotesis nolnya apa. Ya, hipotesis nol selalu berbunyi sama atau tidak ada perbedaan. Ya, sama ini. Di sini nih. H0 selalu berbunyi sama, ini matematikanya ini. Lambang matematikanya. Mu1 sama dengan mu2. Artinya apa? Rerata 1 sama dengan rerata 2 itu H0-nya. Jadi kalau dalam pada grafik distribusi normal, maka daerah yang luas itu H0 ya. Biasanya daerahnya luas.
Nanti yang di pinggir-pinggir itu yang H1 atau HA-nya. Ya, masih ingat ya? Baik. Hipotesis tetap H0 itu rata 1 tidak berbeda dengan rata yang dibandingkan. Nanti hipotesis alternatifnya itu lawannya hipotesis 0, yaitu tidak sama. Jadi kalau seperti contoh yang kemarin ini, kita lihat ke bawah, ya, rata 64,13 dibandingkan dengan rata 70 untuk jumlah sampel 20 berapa kemarin? 23 ya? Ya, 23, 26 sampai 24 ditambah 1 ya. 26 dikurangi 4 tambah 1. 23 sampel ya, dengan varian-varian data seperti itu sehingga diperoleh X bar atau ratanya 64,13. Apakah sama dengan 70? Setelah kita hitung kemarin ternyata yang H0 ditolak atau diterima. Oh, ternyata tolak H0 yang mengatakan rata 1 sama dengan rata 70. Ya. Artinya tidak sama itu. Nah, kemudian implikasinya apa kalau tidak sama? Ya berarti tidak bisa dikatakan sama dengan 70 atau setara dengan 70, tidak sama. Secara statistik dikatakan tolak H0 yang mengatakan sama, berarti kan yang diterima H1 atau HA, alternatif yaitu tidak sama. Nah, pada latihan yang berikutnya setelah kita melakukan perubahan data ya di beberapa data kita ubah sehingga minnya menjadi 68,13 ya. Minnya menjadi 68,13. Apakah sudah boleh dikatakan sama dengan 70? Nah, fungsi t-test, fungsi uji T adalah menguji hipotesis 0 yang mengatakan apa tadi? Rata 1 sama dengan rata 2. Itu bisa diterima enggak? Ya, menguji H0. Rata 1 sama dengan rata 2 enggak? Setelah kita uji dengan t-test two sample assuming unequal variances, maka terima H0 yang mengatakan mu1 sama dengan mu2 atau rata 1 sama dengan rata 2. Artinya apa? Meskipun ratanya itu 68,13 sudah boleh dikatakan dia mencapai atau setara dengan 70 meskipun angkanya berbeda. Statistik selalu menggunakan apa kemarin? Pendekatan ya. Signifikansi, ada kesalahan, ada persentase kesalahan. Ya toh? 95%, 0,05% ya. Itu selalu memang. Ya, sekarang kita maju lagi ke uji T berikutnya. Uji T berikutnya itu memang betul-betul ada dua rata. Ya, namanya paired two sample t-test. Paired itu berarti berpasangan. Jadi kalau kita punya data 25, yang satu juga punya data sebanyak 25, maka jika itu diperoleh dari subjek yang sama, maka bisa kita pasangkan. Nah, biasanya dalam kajian-kajian pendidikan biologi, kajian pendidikan, ada pretest dan posttest. Ya, saudara sudah mungkin sering mendengar ya, ada pretest dan posttest. Pretest sebelum pembelajaran diberi tes pada kelas X misalnya. Nanti setelah diberi pembelajaran model tertentu, treatment tertentu, perlakuan tertentu, strategi tertentu, maka kelas X tadi dites lagi ya, dengan post-test. Kalau tadi pre-test, subjeknya itu X,
dites lagi setelah pembelajaran dengan post test. Nah, ini kalau subjeknya sama, ya sama-sama kelas X, kita menggunakannya paired to sample t-test, ya, berpasangan. Karena subjeknya sama. Ya. Jadi ada penelitian yang mengatakan, ya, ada penelitian yang dilakukan secara berturutan pada subjek yang sama. Pretest, post-test. Ya. Ada misalnya time series. Time series itu, saudara sudah sampai sana belum ya? Kuliah. Belum ya, semester 3, oke. Ya, oke. Iya, Pak, baru semester Ya, 3. ini bayangan saja. Jadi ada penelitian satu kelas Anda sebelum kuliah statistik saya tes, saya beri soal. Kemudian saya beri kuliah ya 2-3 kali, saya tes lagi sebagai post test. Ada kenaikan enggak? Ya. Ada peningkatan enggak ya? Subjeknya sama toh? Subjeknya adalah kelas saudara. Jadi kalau subjeknya sama, kita menggunakan paired, ya, berpasangan, to sample t-test. Kalau t-test selalu to sample, tidak boleh lebih dari 2. Ya, kalau lebih dari 2 nanti pakai Fisher. Itu nanti. Ya. Ini masih to sample t-test. Kalau tadi time series, semisal gini, sebelum pertemuan saya beri tes dulu. Ini mahasiswa rombel berapa ini? 1. Rombel 1 ini sudah mengetahui statistika sampai mana ya, saya beri tes, saya beri soal. Kemudian, ternyata setelah dinilai skornya sekian. Kemudian pada pertemuan ketiga, ya, jadi pertemuan 1 kuliah, pertemuan kedua kuliah, pertemuan ketiga dites lagi. Coba dites lagi ada peningkatan enggak dari pretest tadi. Ya, kemudian diskor lagi. Kemudian pada pertemuan kelima, jadi 3, 4, kelima dites lagi. Nah, itu namanya time series. Time series itu pada subjek yang sama dilakukan tes berulang untuk mengetahui peningkatan treatment. Peningkatan hasil treatment. Treatment itu perlakuan ya. Misalnya pakai strategi apa, pakai daring begini, atau pakai tidak daring, tatap muka. Kalau dengan daring peningkatannya berapa, kalau tatap muka peningkatannya berapa. Tetapi pada subjek yang sama, ya. Itu namanya time series. Nah, kita tidak ke sana, tapi itu pandangan saja atau wawasan. Kita masih di t-test ya, membandingkan 2 hasil tes pada subjek yang sama. Kita anggap saja kelompok 1 pretest dan post test. Oke. Anda sudah punya file ini loh, ya. 2 minggu lalu sudah saya kirim ini. Silakan dibuka. Pertanyaannya sama. Apakah rata-rata hasil, jadi pretest ini, apakah rata-rata skor siswa atau rata-rata hasil belajar siswa pada post test berbeda dengan pretest, ya, dari hasil ini seperti apa? Nah, kita pakainya paired to sample t-test. Ini menggunakan yang apa? T-test paired to sample for means. Ini, pakainya yang ini. Oke, caranya seperti kemarin ya. Kita buka data. Saudara punya buka itu ya, file Excel ya. Silakan buka Excel dulu. Sudah, Pak. Sudah? Baik. Yang lain yang belum boleh loh. Saya belum, Pak, itu boleh ya. Oke, sudah data biasa, data analysis. Kita klik, kita cari t-test T, berarti abjad T. Nah, di antara t-test ini yang paired, ini paired, berpasangan, ya, berpasangan. Kemudian kita klik OK. Nah, ini ada variabel 1, variabel 2. Biasa ya, seperti biasa ya. Kita blok variabel 1, range variabel pretest. Kita klik sini. Ya. Variabel 2. Kita klik di sini.
Ya. Oke, kalau sudah alfanya 0,05 ya. Label ini fungsinya apa kemarin? Label ini kita klik jika kita mulai ngebloknya mulai nama ini, pretest mulai di sini. Ya, kalau mulai di situ maka labelnya kita klik supaya nanti ada label ya. Kalau tidak berarti ya ini berarti ini ya. Ya. Oke. Kalau sudah output range. Output range. Nah, saudara mau output yang mana? Ditaruh di mana? Di sebelah mana? Di sebelahnya ini. Di sebelahnya tabel ini juga boleh. Di sini boleh, di sini boleh. Ya. Jangan dempel nanti khawatir. Oke. Kalau sudah ketemu output range, klik di sini maka oke. Silakan klik oke. Ya. Hasilnya apakah sama dengan tabel yang saya share? Sama, Pak. Sama ya. Saya cancel saja. Cancel. Oke, begini ya hasilnya ya. Kalau saudara atau di bawahnya tadi numpuk tulisan ya. Iya, Pak, ditaruh di bawahnya. Di bawahnya ya, pinter. Ya. Ini 68,75 yang satu 81,25. Pretest rata-rata skor pretest 68,75. Setelah diberi perlakuan ternyata minnya rata-rata 81,25. Apakah terjadi peningkatan ataukah tidak terjadi peningkatan? Terjadi peningkatan jika pretest berbeda dengan post-test, ya, dihitung dengan t-test. Pretest dan proses berbeda. Itu jika dikatakan peningkatan. Oh, tidak meningkat jika apa? Oleh t-test dinyatakan nanti pretest dan post-test itu sama ya atau menerima H0. H0-nya sama ya, H0-nya seperti yang ini. H0 selalu berbunyi ini. H0 selalu berbunyi sama ya, H0 selalu berbunyi sama. Apakah pretest dan skor rata-rata pretest dan post-test sama? Ya, kalau dia hasil analisisnya sama, maka tidak terjadi peningkatan karena dianggap sama, meskipun angkanya berbeda. Tapi ternyata kita lihat ini di bawah, ya, di bawah angka-angka itu, kita lihat, ya. T statistik itu berarti T hitung ya, T hitung. Ini minus berarti berada di sebelah mana kalau kurva distribusi normal? Dia di mana? Kiri. Sebelah kiri ya. Masih ingat ya? Coba saya ingatkan lagi, saya coba tayangkan yang distribusi. Uji normalitas, distribusi normal. Salah. Dan tesis. Ya, Anda boleh buka itu sambil dibuka PowerPoint. PowerPoint judulnya 7 hipotesis statistik yang dari saya. 7 hipotesis. Saudara kalau buat folder mudah mencarinya. 7 hipotesis statistik. Ini yang terlihat di layar apa? Yang terlihat di layar PPT, saya. Pak. PPT, Pak. PPT, Oh, PPT ya? hipotesis. Itu ya, betul ya, distribusi normal ya? Gambar ini, distribusi normal.
Iya, Bapak. PowerPoint ya. Nah ini saudara, kita ingatkan lagi ya, enggak apa-apa ini diulang-ulang supaya paham. Ini kalau kurva ini, tayangan saya tayangan hipotesis statistik ya. Iya, Pak. Ya, oke. Kita ulang sedikit. Ini ada titik-titik garis vertikal merah, ya, dua ini. Ini adalah daerah-daerah kritis. Ya, titik-titik kritis atau daerah luasan yang kritis antara H0 dan H1. H1 biasanya ada di kiri atau di kanan, sementara H0 ada di tengah. Ya, ini toh? Nih. Coba perhatikan tayangan saya nih ya. Jadi di tengah ini daerah H0. Ya. Titik garis merah ini adalah garis batas kritis. Kalau tadi di hasil analisis di Excel, di tabel saudara lihat ya, di Excel itu ada T critical. Ya, ada T stat, ada T critical di bawah. Di data tadi Mas, Mbak. Ini karena tidak bisa ditayangkan dua file ini. Ya. Coba kita perhatikan ya, kalau ini daerah kurvanya begini, ya. Kalau yang sedang kita bahas tadi ada di minus berapa Mbak, Mas? T-statnya, T-stat min berapa? Minus 5,165. Minus 5,1. Kemudian T kritisnya, critical, T critical. T kritikalnya 2,09. Ya. Jadi kalau 2,09 ya. Di sini titik kritis batas antara H0 dan H1 kita anggap di A2 ini, angka A2 ini. A2 ini adalah 2,9 ya. T kritis. Ya, itu di sini letaknya. Ya. Jadi kalau A1 berapa A1? Kalau di A2 2,9, di A1 berapa titik kritisnya? Tahu nggak? Di sini apa? Di sini berapa di sini? Tengah sini. H0 yang tengah sini berapa? H0. Tengah ini adalah 0 ya. Tengah ini 0. Jadi ke kanan itu 2,9. Jadi kalau ke kiri berapa? Min 2,09. Min 2,09. 219. Oke. Benar Mas ya, Mbak. Betul. Jadi H0 ini adalah 0, makanya namanya 0. H0 ini sekitar 0 ini luasannya lebih luas ya, daerahnya lebih luas dibanding daerah-daerah yang menolak H0, pojok-pojok ini. Ya. Nah, T kritisnya 2,9, berarti di sini minus 2,9. Ini lihat nih grafik di sini. Kalau T di sininya itu 2 theta, maka di sini minus 2 theta. 1 theta di sini minus 1 theta. Ya, di sini 3, di sana minus 3 theta. Demikian seterusnya. 4 minus sini 4. Sana 5, sini minus 5 gitu ya. Nah, sama dengan kasus yang kita bahas. A2 itu daerah kritisnya, T kritikalnya 2,9, maka di A1 minus 2,9. Nah, T statnya berapa? T stat minus 5,1. bagus ya, min 5,1. Berarti dia ada di daerah mana? Ya, kalau titik ini minus 2,9, maka minus 5 itu di sebelah mana? Sebelah kiri Sebelah atau kirinya sebelah? lagi. Sebelah kiri ya, sebelah yang kecil sini. Kan sini kan 0. 0, katakanlah 0, 1, 2, 2,9, 3, 4, 5. 5 ada di sini ya. 5 ada di sini ya. Nah, anggap saja 5 ada di sini. Artinya dia tetap ada di daerah yang kecil ini. Daerah itu daerah apa? Daerah itu adalah menolak H0.
karena dia ada di sebelah kirinya H0. Batasnya adalah merah. T critical atau batas kritisnya adalah merah. Antara H0 dan HA atau H1. Kalau minus ada kiri, kalau plus, kalau positif berarti ada di kanan. Ya. Jadi kalau tadi min 5, maka T statistiknya min 5, maka dia berada di daerah apa ini? H0 atau HA? HA. HA ya, atau H1. Ya. H0-nya kan ini, batasnya kritis ini, A1 sama A2. Oke, coba saya lihatkan yang PowerPoint kedua berikutnya. Nah ini, ya di sini tempatnya tadi. Ada titik-titik garis-garis terpotong ini adalah garis T critical, T kritis, tabel T. Ya. Kemarin kita buka-buka tabel T ya, itu tabel T kritis ya, T critical. T kritis, batas antara H0 dan H1 atau HA. Ini ya, batas antara H0 dan H1 atau HA. Jadi kalau dalam kasus kita di A1 sini min 0,29, min 0,5 ada di daerah HA. Jadi yang diterima apa? HA atau AH1. Dia menolak H0. Mau dia nggak di daerah H0 kok. Ini daerah tolak H0 di sini. Di sebelah yang saya tunjuk ini, sebelah kanan ini juga daerah tolak H0. Ya. Di batas sebelah kiri dan sebelah kanan garis kritis. Bisa dipahami enggak ya? Bisa, Bapak. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, enggak sulit ya. Artinya kalau angka itu berada di sebelah kiri angka atau garis batas kritis, maka dia menolak H0. Tapi kalau angka itu semisal ya, semisal sini 2,9 yang merah ya A1 ya, min 2,9. Kemudian dihitung-hitung, T-nya ketemu 1,75, maka yang diterima apa? H0. Ya, yang diterima H0 karena 1,75 ada di daerah H0. Ya kan? Kalau ini 2 berarti 1,75 kan di dalam sini ya, sebelah kirinya ya. Betul kan? Kalau di garis merah ini 2, maka 1,75 di sebelah mana? Sebelah kiri toh? Kirinya. Kan lebih kiri karena di sininya 0, di tengah itu 0. Maka di situ yang diterima adalah H0 ya. Jika hasil perhitungannya 1,75. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Terus kita balik lagi ke Excel. Sudah bisa dilihat Excel-nya? Excel saya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Dari hasil analisis ini, maka bisa kita simpulkan bahwa 5 ini ya, kok 5165. Ini 5, sorry. 5,165 itu lebih besar dari 2,09 ya. Ya. Jadi karena 5 ini lebih besar, maka ya kalau tidak melihat kurva, maka kita menggunakan ini. Kalau signifikansi itu gimana? Kalau T, oh ini nih. Jika harga mutlak T stat lebih besar daripada kritikal, maka tolak H0. Jika harga mutlak T stat, ya harga mutlak berarti kan minus jadi positif ya, lebih besar daripada T kritikal, maka tolak H0. Ini kalau tidak melihat kurva. Tapi kalau melihat kurva lebih mudah tadi ya, kita buat kurva, T statnya, T kritikalnya berapa, T statistik berapa, oh langsung ketemu, oh itu yang diterima itu H1, itu alternatif itu. Berarti H0 yang ditolak.
Tolak H0. Sama ya, ketemunya sama. Nah, bisa juga jadi bisa dengan gambar, bisa dengan ini kriteria ini, dan satu dengan kriteria signifikansi p-value ya, p-value ini. Yang saya beri kuning ini. Min 05 ini artinya ini 0,0005497 ya, 0,0000. Ya. Min 5 ini 0,0000. 0,0005 pasti lebih kecil dari 0,005. Kalau lebih kecil, tolak H0 juga. Ya, jadi pertanyaannya tadi apa? Apakah rata-rata hasil post-test berbeda dengan pre-test? Jawabannya adalah sama atau berbeda? Kesimpulannya apa tadi? Tolak H0 yang menyatakan rata itu sama. Artinya kesimpulannya Terdapat perbedaan. terdapat perbedaan. Ya. Ya, jadi karena ini pair to sampel, jadi boleh dikatakan terjadi peningkatan hasil tes berdasarkan rata post test dan pre-test. Ya. Gitu. Nggak sulit ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita lanjut. Jadi saya jadikan satu file ini UJT one sample t-test, kemudian pair to sample t-test, dan satu lagi yaitu independent sample t-test. Mengapa saya jadikan satu file? Ya ini sama-sama membandingkan dua rerata. Yang satu membandingkan rerata yang sudah dijadikan patokan, ya, dalam kasus pertama itu 70, ya, kalau di UTS kemarin 80, ya. Hasil tesnya hanya satu subjeknya, ya, karena memang one sample t-test, hanya one sample, hanya satu sampel saja. Nah, dibandingkan dengan kriteria tertentu. Yang kedua, 2 kali tes, tetapi sampelnya atau subjeknya sama. Ya. Nah, yang ketiga, uji T ini ada 2 kelompok yang berbeda. Jadi semisal rombel 1, saya beri, misalnya hasil UTS kemarin ya, hasil UTS rombel 1 dibandingkan dengan rata-rata hasil UTS rombel 2 dan rombel 3 misalnya gitu. Ya, tapi kita satu-satu ya. Rombel 1 dibanding dengan rombel 2. Bagaimana hasilnya? Ini contohnya kalau yang seperti itu menggunakan independent sample t-test. Bukan apa tadi? Pair, bukan berpasangan ya. Bukan juga apa tadi yang pertama? One sample t-test, ya, bukan one sample karena dia 2 sampel. 2 sampel tapi subjeknya berbeda, jadi independent sample t-test. Oke, bisa membedakan ya. Nah, biasanya 2 kelompok itu ya ada jenisnya gini, misalnya ada kontrol, ada eksperimen. Sama ketika saudara melakukan eksperimen di laboratorium ya, yang satu menanam pakai pupuk A, yang satu tidak pakai pupuk, yang satu pakai pupuk B gitu ya. Yang satu kontrol hanya disiram air saja, kemudian pakai pupuk A itu di kelompok satunya, di kelompok B, bagaimana hasilnya? Sama di pendidikan juga gitu, di pendidikan misalnya di proses pembelajaran di rombel 1 pembelajaran secara daring misalnya gitu. Ya, rombel 1 daring, rombel 2 tatap muka. Ya. Apakah hasilnya berbeda nanti skornya? Ya. Kalau hasilnya tidak berbeda berarti bisa daring, bisa tatap muka enggak masalah. Tapi kalau ternyata bagus tatap muka, berarti lebih baik tatap muka. Ternyata
daring malah lebih efisien, tatap muka kok enggak begitu bagus ya ini hasilnya. Berarti tatap muka memberikan kontribusi positif ya pada pembelajaran. Ya, jadi gitu. Misalnya hasil belajar dengan model A, katakanlah dengan model apa ya saudara ya? Model pembelajaran saudara kenal apa? IDI ya? Project based learning, Pak. Apa? Project based Oh, learning. project based learning, baik. Yang satu project based learning, yang satu apa? Direct instruction ya. Nah, pembelajaran biasa. Ya, kita bandingkan. Apakah berbeda ataukah sama itu antara project based learning dan direct instruction. Yang model A itu direct instruction itu seperti banyak informasi, gurunya banyak memberikan informasi. Sementara yang kelompok eksperimen menggunakan project based learning, misalnya gitu ya. Itu dua kelas yang berbeda. Bisa kita bandingkan. Jumlahnya tidak sama tidak apa-apa. Jumlah sampelnya ya kita lihat di situ. Kalau yang di kelas model A dia ada berapa? 28 kurangi 4, 24 tambah 1, 25. 25 siswa ya. Yang ini 25 siswa. Yang PJBL kelasnya ternyata tidak banyak. 25 dikurangi 4, 21 tambah 22. 22 orang sampel, yang satu 25 orang sampel. Boleh dibedakan karena yang dibedakan apanya? Reratanya. Ya. Asal tidak terlalu drastis perbedaannya. Ya. Yang satu 10, yang satu 50 itu drastis. Ya. Rombel 1 berapa? 23. Rombel 2 misalnya 26 boleh ya dibandingkan. Tapi kalau rombel 1 23, rombel 2 kelasnya gemuk 60 atau 50, wah jauh ya selisihnya. Lebih baik dibandingkan dengan jumlah sampel yang relatif tidak berbeda jauh. Itu lebih aman. Meskipun boleh. Meskipun boleh ya. Boleh yang satu 20, yang satu 50 itu ya boleh, enggak masalah. Tapi akan lebih bagus jika jumlah sampelnya tidak berbeda jauh. Nah, ini pakainya apa? Ini pakainya t-test, two sample assuming equal variances. Ya. Kalau yang pertama, unequal. Ya, yang pertama, one sample t-test, unequal variances. Yang kedua, pair. Jika sampelnya berbeda dan dua-duanya punya rata, maka pakainya equal variances. Dianggap variansinya sama, ya, homogen. Ya, kita sudah belajar tentang homogenitas, ya, normalitas. Ya. Ini sama, saudara. Kita klik ya, data analysis. Data analysis, kemudian kita cari t-test to sample assuming equal variances. Nih, di bawah nih, di bawahnya paired. Nih, nah nih. Lalu klik OK. Sama dengan tadi formatnya, hanya karena berbeda uji tesnya, maka peruntukannya juga berbeda. Ya, ini two sample assuming equal variances. Two sample, jelas dua sampel. Ya. Kalau tadi pair, ya, berpasangan. Oke, kita klik sini, kita blok sampai ke 28. Ya. Kemudian kita pindah ke variabel 2 range, ya. Range variabel 2. Kita blok 85, kemudian kita tarik sampai, kita blok sampai 25 ya, 60. Skor 60.
Label karena model A, model B tidak kita sertakan, maka label boleh kosong. Nih, label ini ya. Label ini boleh kosong. Label ini kita klik jika kita ngebloknya dengan judul kolom itu. Kalau tidak diklik, kalau tidak dengan judul kolom, ya tidak perlu kita klik. Alfanya 0,05 ya, output range biasa, saudara. Kita klik di sini, klik, kemudian kita tentukan di mana. Boleh di bawahnya seperti tadi ya. Boleh di bawahnya. Ya. Boleh di bawahnya sini. Misalnya kita klik di sini, klik. Nah, maka oke saja. Silahkan oke. Ya, silahkan oke. Hasilnya apakah sama? Sama, Bapak. Sama, berarti Excel-nya pinter ya, tidak berubah ya. Konsisten. Konsisten. Hasilnya adalah seperti ini ya. Nah. Min variabel 1 atau di sana adalah model A, model B. Ya. Model A, model B, model A, model B. Variabel 1, variabel 2. Di sini adalah 69. Yang variabel 2 adalah minnya 79. Apakah itu berbeda? Pertanyaannya tadi, apakah rata-rata hasil belajar siswa dengan penerapan model direct instruction dan project based learning berbeda? Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Seperti tadi analisisnya, T-stat min 2, berarti T critical-nya 2. Nah, dia ada di daerah mana? T critical kita kalau dalam satu kurva ya, T critical-nya berarti 2 dan min 2, gitu, sebelah kanan 2, sebelah kiri min 2. 2,0. Ternyata T statistiknya min 2,9, berarti di daerah apa? H1 atau H0? H1. Oke, ya, di H1. Ya. Coba pakai ballpoint, enggak apa-apa. Ini sayangnya saya nggak bisa gambar ya lewat mana. Coba. Ini 0, berapa itu? 2, sini 2,01. Sini min 2,01. Jadi kalau min 2,9 ada di sini. Ini saudara, tampak enggak? Coba, walah, Tertutup VPQ. Iya, tertutup ini ternyata, wah saya harus nutup ini. Gimana? Sebentar. Waduh, jauh ya. Kalau digambar, nah ini kelihatan nih kayaknya nih. Ya? Iya Pak, sudah kelihatan. Sebentar ya, saya cari posisi dulu. Nah ini saudara, ini adalah H0 ya, 0. H0-nya titik kritisnya ada di sini, garis vertikal nih sampai ke vertikal ini. Ini adalah area H0. T critical-nya 0, berapa tadi? 0,21. Betul? 0, sorry. T critical-nya 2,01. 2,01 ya, betul ya ini ya? Kelihatan enggak? Iya Pak, kelihatan. Ya, 2,01. Sementara T stat-nya min 2,96. 2,9. Kalau menurut kurva, kalau di sini plus 2,01, maka ketika melewati 0 di sini dengan jarak sama, maka di sini adalah garis kritisnya minus
2,01. Betul ya? Dari 0 sebelah kiri, toh, dari 0 ke kiri, toh, dengan jarak sama sini, maka garis batas kritisnya adalah minus 2,01. Benar ya? Sementara hasil T-stat-nya adalah minus 2,9. Ya, 2,96 ya. Iya, Pak. Nah, Iya. dia ada di daerah mana? Di daerah H0 atau di daerah H0 sini atau di daerah H1? H1. H1. Ya, ya. Lebih mudah dengan gambar ya. Nah, kelihatan jelas kalau dengan gambar. Nah, kalau tidak dengan gambar gimana, Pak? Nah, itu seperti tadi. Kita lihat T-stat-nya, kalau T-stat lebih besar dari T critical, maka tolak H0 yang berbunyi sama. Sama tadi ya. Tolak H0 yang diterima adalah H1. Yang diterima adalah H1. Ini toh? Nah, ini saya arsir ya. Di sini adalah H1. Nah, ini ya lebih jelas lagi. Ya. Nah, gini ya. Yang saya arsir adalah area H1. Karena dia berada di sebelah kirinya 2,01 alias dia 2,9 kan ada di sebelah sini, maka ada di daerah H1. H1 yang diterima maka sama dengan bahasa di situ. Bahasanya adalah 0. Ya. Tolak H0 kan sama dengan menerima H1 ya. Sama ya. Nah ya, begitu ya. Begitu juga dengan p-value-nya ya, sama dengan tadi. 0,004 masih lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Ya, sama di sini ya. Jika harga t-test, kemudian jika p-value, nah ini, jika p-value, signifikansi p-value lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Oke, kita latihan ya. Kita latihan, kita tambah, kita copy dulu ini, angkanya ini kita ubah ya. Kita copy dulu ya. Kita copy dulu, kita bikin sheet keempat. Oke. Ya, kita copy. Kita buat sheet keempat. Kita buat sheet keempat, kita taruh di sini. Paste di sini. Ini kita ubah latihan. Rename latihan uji T. Oke. Latihan uji T. Oke, ini masih sama dengan yang tadi ya, Mbak, Mas. Masih sama. Angkanya masih sama. Kita ubah ya. Hasil belajar dengan model A, hasil belajar dengan model B. Kita ubah yang kiri. Yang kiri yang jeblok-jeblok. Coba. Yang kiri yang jeblok-jeblok kita naikkan ya. 9. Bentar. Oke, kita coba kita ganti ya. Yang nilainya rendah kita naikkan. Misalnya di sini ini kita naikkan berapa? 80 ya. Yuk bareng supaya datanya ini ya, datanya sama.
Kita naikkan baris kelima, model A yang kita ubah, model B tidak usah kita ubah. Model A yang kita ubah, baris kelima 60 kita ubah menjadi 80. Model A untuk baris 7 kita ubah menjadi 85. Ya. Kemudian 60 baris ke-11 kita ubah menjadi 85. Kemudian yang 12 kita ganti juga. Yang 12 kita ganti, baris 12 kita ganti berapa? 80? Oke ya, 80. Yang 50 ini kita ganti lagi 90. Baris 14. Baris 14 kita ganti 90. Oke. Bentar. Kita ganti lagi baris ke 16. Baris 16 kita ganti 85. Baris 16 kita ganti 85. Oke. Enter. Kemudian yang 60 baris 26 kita ganti 90. Kita ganti 90 ya. Saya kira cukup ya. Oh ini 60 kita naikkan dikit. Baris ke-22 Saudara. Baris ke-22 kita ganti nggak ya? Kita ganti, oke. 75. Baris 22 kita ganti 75. Oke? Sudah datanya menjadi data yang baru. Pertanyaannya, apakah skor hasil belajar siswa dengan penerapan model A berbeda dengan B? Oke, silakan. Silakan dianalisis pertanyaannya itu. Belajar kok diajar. Belajar. Lalu dengan yang berbeda pada akhir pembelajaran diukur dites pada akhir pembelajaran kedua kelompok tersebut dites. Hasil tes pada tabel di samping. Pertanyaannya ini.
Ada yang sudah menemukan hasilnya? Sudah, Pak. Silakan, gimana hasilnya? Testatnya lebih kecil, karena testatnya itu diketahui minus 0,61. T Minus kritikalnya 0,61. minus 0,1 61. berapa? 16055,665. Terus yang T kritisnya? Kritikalnya 2,014103389. Berarti Berarti dia terima H0, tidak ada perbedaan. ya dia ada di daerah H0 ya. Bisa Ya. menggambarkan nggak? Bisa menggambarkan nggak? Coba gambarkan ya, misalnya gini, nomor 2 nih, ini nomor 1 ya. Nomor 1, nomor 2. Nomor 1 gini. Nomor 2. Gambarkan daerah T stat, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu banyak T hitung ya. T hitung. T statistik itu T hitung. T stat atau T hitung. Gambarkan daerah T stat, T hitung, dan T critical. T critical itu dalam bahasa Indonesia, jurnal-jurnal bahasa Indonesia ditulis T tabel. Nah, kemarin kita belajar T tabel itu adalah T critical ya, T critical. Angka-angka kritis batas antara H0 dan H1 atau A ya, statistik. Nah, kalau begini, gambarkan daerah T hitung dan T critical pada sebuah kurva normal. Nah, pada suatu kurva normal. Nah, ini ya. Soal nomor 2. Silakan. Boleh digambar dengan kertas, nanti ditunjukkan. Seperti saya tadi. Di mana titik kritikalnya, angkanya berapa. Yang lain juga menghitung ya. Yang nomor 1 dijawab dulu. Nomor 1 kita jawab dengan data. Data analysis equal variances. Oke. Ini mulai sini. Yang ini nah sini. Oke. Output range sini. Oke.
Derajat kebebasan. Ya, betul tadi ya. T statistiknya ini. T statistiknya kita beri warna krem, kuning. T kritikalnya kita beri warna environment ya. Kok hijau lagi? Sudah hijau. Biru. Ya, biru. Ini jangan biru. Ya. Betul, T stat lebih kecil dari T critical ya. Lalu kita lihat di p-value-nya itu 0,5 berarti lebih besar dari 0,05 ya, yang betul. Betul. Jadi berbeda atau sama tadi? Jawabannya nomor 1? Sama ya, sama. Tidak berbeda. Secara statistik tidak berbeda. Meskipun ratanya berbeda ya. 77 dan 79. Ini rata-ratanya, raratanya. Ratanya meskipun berbeda, tetapi secara statistik dengan jumlah sampel yang ada, dengan standar deviasi yang berbeda pula, maka ditentukan itu sebetulnya tidak berbeda secara signifikan. Tidak berbeda secara signifikan. Gimana hasilnya, gambarnya? Roswita mungkin mewakili teman-teman sekelas nih. Waduh, agak kabur. Sebentar, Pak. Iya, background-nya. Kelihatan nggak ya, Pak? Kabur, background-nya dihilangi. Oh, sebentar. Oke, background. Ya, jadi titiknya, ya itu yang diarsir apa? Dijelaskan, Mbak? Yang diarsir ini yang daerah H0-nya tadi kan karena dia menerima H0, jadi daerahnya di dalam H0. Terus angka-angkanya gimana? Kalau angkanya yang di sebelah kanan itu kan tadi buat critical itu 2,014, berarti yang sebelah kiri minus 2,014. Terus yang menjadi patokan adalah T stat-nya atau T hitungnya. T stat-nya ada di daerah mana? T stat-nya itu kalau yang dari minus itu ada di sebelah kanannya. Kalau yang dari positif itu di sebelah kirinya. Berarti di daerah? Di daerah H0. H0, jadi diterima ya. Yang diterima adalah H0. H0 bunyinya apa? H0 bunyinya model A sama dengan rata model B. Gitu ya? Yes, ya. Keren. Ya, saya kira tidak sulit. Ini ada pertanyaan, saudara? Tidak ada ya. Insya Allah minggu depan ketemu, kalau ada pertanyaan bisa disambung pertanyaannya ya. Begitu, saudara. Cukup ya kuliah kita. Baik, Pak. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nanti ada yang